Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Bris Official. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Tumbal di Tengah Lautan Api. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hujan turun deras malam itu. Petir membelah langit Karangasem, menggema sampai ke lembah-lembah sunyi. Di tengah derasnya air yang menghantam genteng dan dedaunan, seorang gadis berdiri mematung di depan gerbang pura tua yang telah lama tidak digunakan. Namanya Luh Ayu Prameswari. Dan malam itu, ia baru saja kembali ke kampung halamannya setelah 10 tahun meninggalkan Bali. Masih sama, tapi kenapa auranya beda? Batin Luh Ayu dengan suara lirih. Pura segara itu terletak di atas tebing yang menghadap langsung ke laut. Ombak menghantam dinding karang dengan keras, menciptakan suara yang terdengar seperti jeritan. Akan tetapi bukan itu yang membuat Luh Ayu mematung. Di tengah hujan deras dan malam yang gelap gulita, ia melihat kobaran api kecil dari arah tungku kremasi di halaman pura. Tidak mungkin, ngaben baru besok. Siapa yang menyalakan api malam-malam begini? Sambung Luh Ayu lagi heran. Luh Ayu melangkah perlahan, sendal basahnya mencipratkan air dan lumpur dari jalan setapak. Dar! Petir kembali menyambar dan seberkas cahaya memperlihatkan sosok wanita berdiri di samping tungku. Wanita itu mengenakan kain putih penuh darah, rambutnya panjang menjuntai, dan matanya menatap langsung ke arah Luh Ayu. Sampun terlambat. Suara itu berat dan parau, nyaris seperti nafas terakhir seseorang. Ah, siapa kamu? Luh Ayu menjerit dan jatuh terduduk. Ketika ia kembali melihat ke arah tungku, wanita itu sudah tidak ada. Api padam seketika, menyisakan kepulan asap hitam berbau daging terbakar. Luh Ayu terduduk di tanah becek, tubuhnya gemetar, nafasnya memburu. Senter dari ponselnya terlempar ke semak-semak. Luh Ayu merangkak pelan, mencoba menggapai cahaya ponsel yang menyala redup. Akan tetapi sebelum ia bisa menjangkaunya, suara langkah kaki berat terdengar dari balik gerbang pura. Suara langkah itu bukan satu, melainkan banyak, seperti prosesi panjang. Luh Ayu menoleh, sekelompok orang berpakaian putih-putih tampak berjalan pelan ke arah tungku. Mereka membawa dupa menyala. Gamelan iring-iringan ngaben sayup-sayup terdengar, akan tetapi semuanya tanpa wajah. Kepala mereka kosong, hanya kulit putih polos tanpa mata, hidung atau mulut. Apa itu? Batin Luh Ayu ia ingin berteriak. Tapi tenggorokannya tercekat, tubuhnya seperti ditahan sesuatu yang tidak kasat mata. Saat prosesi itu lewat di sampingnya, hawa dingin menyengat merasuk tulang. Bau dupa bercampur aroma gosong membuat perutnya mual. Sosok terakhir dalam prosesi itu adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah merah tua. Tangannya membawa keris pusaka yang menghitam, matanya kosong seperti bolong terbakar. Ia berhenti tepat di depan Luh Ayu. Purwakarma durhaka, anaknya harus menebus. Kalimat itu bergema dalam pikiran Luh Ayu. Seperti gema dari dalam sumur, Luh Ayu menutup telinganya. Ketika ia membuka mata, semuanya telah hilang. Hujan berhenti, ponsel menyala terang di depannya. Seolah semua itu hanya mimpi buruk. Tapi tanah di sekelilingnya terbakar, hitam dan bau daging hangus masih menggantung di udara. Keesokan harinya asap dupa mengepul tebal di halaman rumah keluarga Luh Ayu. Ibu-ibu berkebaya putih berjalan hilir mudik membawa sesajen. Suara kidung bergema dari pendopo. Gamelan berbunyi perlahan mengiringi prosesi ngaben I Gusti Madetirta. Luh Ayu duduk di sudut ruangan, punggungnya bersandar pada dinding bambu. Jari-jarinya menggenggam keris kecil dari kayu cendana. Warisan terakhir dari ibunya, keris itu terasa dingin meski telapak tangannya berkeringat. Loh, suara gede paman Luh Ayu membuat gadis itu tersentak. Pamannya berjongkok di depannya, alis berkerut dalam. Matamu merah begitu, tidur jam berapa semalam? Luh Ayu mengusap pipinya yang terasa kaku. Biasa, Wak.
Biasa. Pak Gede menyentuh dahinya. Dingin sekali dan lihat tanganmu gemetar. Lu Ayu menarik tangannya, menyembunyikannya di lipatan kain. Cuma capek, Wak. Capek atau ketakutan? Pak Gede menurunkan suaranya. Mukamu seperti habis melihat hantu saja lu. Matamu cekung, bibirmu pucat. Keris di tangan Lu Ayu terasa semakin berat. Lu Ayu ingin bercerita tentang wanita berdarah itu, tentang iring-iringan tanpa wajah, tentang suara yang mengatakan dirinya harus menebus dosa leluhur. Akan tetapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya. Saya cuma kurang tidur, Wak. Bisik Lu Ayu, suaranya serak. Pak Gede tidak beranjak, matanya menatap tajam. Semalam kamu kemana? Jantung Lu Ayu berdebar. Tidak kemana-mana. Bohong. Pak Gede menunjuk ke arah kakinya. Sepatumu masih ada pasir, pasir hitam, seperti dari pantai. Lu Ayu menatap sepatunya yang tergeletak di dekat pintu. Benar, pasir hitam menempel di solnya, pasir dari Pura Segara. Wah, saya... Jangan berbohong pada saat ngaben kakekmu, potong Pak Gede. Arwah beliau masih di sini. Dia bisa marah kalau keturunannya tidak jujur. Angin tiba-tiba bertiup kencang membuat tirai bambu bergerak-gerak. Suara kidung terhenti sejenak, hanya terdengar decak api yang membakar kemenyan. Namun batin Lu Ayu kacau. Ia tahu malam itu bukan mimpi, ada sesuatu di Pura Sagara yang menunggu dan memanggil. Pagi itu matahari seolah enggan menyapa. Langit Karangasem kelabu, awan menggantung berat di atas perbukitan. Lu Ayu duduk di balai bengong, memandangi halaman rumah yang mulai dipenuhi tamu dan para tetua adat yang bersiap untuk prosesi awal ngaben. Akan tetapi pikirannya tidak bisa lepas dari peristiwa semalam. Di tangannya masih tergenggam keris kecil dari kayu cendana, pusaka pemberian almarhumah ibunya sebelum wafat. Di ujung gagangnya ada ukiran wajah yang semula samar, kini tampak jelas, seolah kayu itu menyerap sesuatu, barangkali ketakutan. Loh, suara Nyoman Ari, sepupu jauhnya, mengejutkannya. Kamarmu masih di pojok timur ya? Sudah aku bersihkan, tapi aku lihat ada bekas dupa banyak banget yang habis semalam. Emang kamu bakar berapa banyak? Lu Ayu mengernyit. Ia belum sempat menyalakan dupa sejak datang. Perasaannya langsung tidak enak. Tanpa menjawab, ia berdiri dan melangkah menuju kamar lamanya di pojok timur. Aroma kayu basah dan dupa terbakar menyambutnya sejak di ambang pintu. Ketika ia mendorong pintu, hawa dingin menyergap. Jendela kamar itu masih tertutup rapat, tapi tirainya menari perlahan, seolah ada angin dari dalam. Di sudut ruangan tempat pelangkiran kecil biasanya berada, abu dupa masih mengepul tipis dan di lantai terdapat bekas telapak kaki hitam, membekas di tehel putih seperti sisa arang. Jejaknya mengarah ke bawah tempat tidur. Lu Ayu menelan ludah. Ia berjongkok perlahan mengintip ke kolong tempat tidur. Gelap, akan tetapi ia melihat sesuatu bergerak. Siapa di sana? Tanya Lu Ayu dengan nada gemetar. Tidak ada jawaban. Tiba-tiba dari kolong tempat tidur itu meluncur cepat sebuah benda. Lu Ayu mundur, nyaris terjatuh. Benda itu adalah kotak kayu hitam. Sebuah kotak pusaka keluarga yang seharusnya tersimpan di sangga gede, tempat suci keluarga. Dengan tangan gemetar Lu Ayu membuka kotak itu. Di dalamnya selembar kain putih penuh noda darah yang mengering dan keris tua yang bilahnya mulai berkarat. Di bagian pangkal keris itu terukir nama Nihlu Ratmini. Itu bukan nama yang asing. Itu adalah nenek buyut Lu Ayu yang dalam cerita lama desa hilang secara misterius saat malam purnama Kapat 100 tahun silam. Malam harinya upacara awal dilakukan. Di pelataran rumah gamelan sakral mengiringi doa-doa yang dipanjatkan oleh pemangku. Tubuh kakek Lu Ayu telah dibungkus kain putih dibaringkan di atas bale, dikelilingi oleh keluarga dan pemangku. Namun di tengah upacara, salah satu pemangku tua tiba-tiba batuk hebat. Dari mulut pemangku tersebut keluar asap hitam pekat dan ia ambruk di tempat. Brak! Semua orang panik. Akan tetapi yang lebih mengerikan adalah bau yang menguar dari tubuh pendeta itu, bau daging terbakar dan darah basi. Pemangku utama berteriak, "Ini pertanda buruk.
Ada roh yang menolak kepergian sang jiwa. Pandangan mereka pun tertuju ke arah Lu Ayu, dan itu entah kenapa salah satu tetua menunjuk keris kecil yang masih tergantung di pinggangnya. Itu keris Ratmini. Bisik-bisik mulai terdengar. Beberapa orang terlihat mundur. Lu Ayu merasa dunia berputar. Ia tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Akan tetapi dalam hatinya, ia tahu arwah nenek buyutnya belum tenang dan kini menuntut sesuatu. Lu Ayu tersentak dalam tidurnya. Tangannya meraba-raba dadanya yang basah kuyup. Nafasnya terputus-putus seperti habis berlari mengejar sesuatu yang tidak pernah bisa diraih. Mimpi itu bukan mimpi biasa. Masih terasa panas menjalar di kulitnya, seolah api sungguhan baru saja menelan tubuh Lu Ayu. Kain putih yang membalut tubuhnya dalam tidur tadi masih terasa ketat di leher, mencekik. Dada Lu Ayu naik turun, keringat dingin mengalir dari pelipis ke pipi. Lu Ayu mengulurkan tangan ke samping tempat tidur, mencari saklar lampu. Jari-jarinya gemetar saat cahaya kuning menyala, menerangi kamar yang... Astaga, bibir Lu Ayu bergetar. Jejak hitam pekat berserakan di lantai keramik putih, seperti seseorang baru saja berjalan dengan kaki penuh arang, meninggalkan bekas langkah dari pintu hingga tepat di samping tempat tidurnya. Mata Lu Ayu menyapu sudut kamar, meja kecil di pojok kosong, kain batik yang kemarin masih terlipat rapi di sana dengan noda merah mengering yang membuatnya merinding, kini lenyap tanpa bekas. Tidak mungkin, suara Lu Ayu serak, hampir tidak bersuara. Aku mengunci pintu, jendela juga. Lu Ayu bangkit perlahan, kaki telanjangnya menyentuh lantai dingin. Setiap langkah mengeluarkan bunyi lengket, keringat kakinya bercampur dengan sesuatu yang aneh. Darahmu adalah darahku. Suara itu kembali bergema di telinga Lu Ayu. Bisikan dalam mimpi tadi melengking seperti logam bergesekan. Wanita itu, matanya yang kosong, kulit mengelupas terbakar, tangan kurus meraih-raih dari balik api. Kau harus membayar karma yang kutinggalkan. Tidak, Lu Ayu mundur hingga punggungnya menabrak tembok. Itu cuma mimpi, mimpi. Akan tetapi jejak arang di lantai berkata lain. Kain pembungkus keris yang berdarah itu hilang, seolah seseorang atau sesuatu telah mengambilnya saat ia tertidur. Tumbal harus jatuh, jika tidak, semua akan terbakar. Kata-kata terakhir dalam mimpi itu kini terasa seperti ancaman nyata yang mengambang di udara kamarnya. Lu Ayu merasakan panas menjalar di tengkuknya, seperti nafas seseorang yang berdiri tepat di belakangnya. Ia tidak berani menoleh. Pagi itu suara gong dan gamelan suci menggema ke seluruh penjuru desa. Hari yang dinanti tiba, hari pembakaran jenazah I Gusti Maditirta. Di tengah lautan manusia yang berpakaian adat lengkap, Lu Ayu berdiri kaku. Di balik kebaya putih dan selendang kuning, tubuhnya terasa dingin seperti es. Setiap langkah menuju tempat upacara membuat dadanya semakin sesak. Ritual dimulai sejak dini hari. Tubuh kakeknya yang telah disucikan diangkat ke atas badai tinggi, yang akan dibakar di depan pura segara, tempat yang kini mengusik batinnya setiap malam. Namun sebelum sampai ke lokasi, keanehan terjadi. Seekor ayam hitam tiba-tiba muncul di tengah jalan prosesi, berkokok panjang 3 kali. Lalu, blak! Ayam mati tergeletak tanpa sebab. Para tetua menghentikan langkah, sebagian berujar ini adalah pertanda buruk. Akan tetapi sang pemangku utama berkata bahwa prosesi harus tetap dilanjutkan. Jika dihentikan, arwah sang jiwa tidak akan menemukan jalan ke swarga loka. Pemangku berkata tegas. Dengan ragu-ragu prosesi pun berlanjut. Lu Ayu berjalan di belakang dan matanya terus menatap pura segara yang berdiri sunyi di ujung tebing. Bayangan wanita hangus yang menghantui mimpinya terasa makin nyata di siang bolong. Saat prosesi mencapai halaman pura, langit mendung pekat. Akan tetapi bukan hujan yang turun, melainkan abu. Seperti sisa pembakaran, tapi belum ada api yang dinyalakan. Para pemangku mulai menyiapkan upacara. Gamelan berhenti. Mantra dilantunkan, dupa menyala. Tubuh sang kakek diletakkan di atas tumpukan kayu kremasi dan api mulai dinyalakan dari 4 penjuru mata angin. Saat api mulai membesar, angin bertiup kencang tidak wajar. Asap naik membentuk pusaran. Di dalam pusaran itu tampak bayangan wanita terbakar, menangis, menjerit. Beberapa warga jatuh pingsan,
Anak-anak menjerit, api menyala membesar, lalu dar, meledak. Ledakan itu membuat beberapa pemangku terpental. Lu Ayu terjatuh dan saat membuka mata, ia melihat kobaran api berbentuk wajah yang ia lihat semalam, nenek buyutnya. Tiba-tiba dari tengah-tengah api muncul lubang hitam pekat seperti mulut bumi yang menganga. Dari lubang itu terdengar suara jeritan ribuan arwah dan dari dalamnya muncul tangan-tangan hangus yang berusaha meraih tubuh-tubuh di sekitar tumpukan kayu. Suasana berubah panik. Beberapa warga mencoba memadamkan api, akan tetapi air tidak mempan. Lubang itu malah membesar. Salah satu kerabat Lu Ayu, Wayan Tama, tertarik masuk. Tolong, tolong! Wayan menjerit meminta tolong, tapi tubuhnya melesap begitu saja ke dalam kegelapan. Warga yang tersisa berlarian dari lokasi. Beberapa pemangku mencoba menenangkan, tapi aura mistis yang menyelimuti tempat itu membuat semua orang kehilangan akal sehat. Salah satu tetua adat bahkan membentur-benturkan kepala ke tanah sambil mengumamkan nama Ratmini. Ratmini, Ratmini. Lu Ayu segera pulang dan berlari menuju sangga, tempat kotak pusaka disimpan. Ia yakin semua ini terkait pusaka Ratmini. Di tengah kepanikan, Lu Ayu membuka kotak itu, lalu membawanya ke tempat pembakaran. Setelah sampai, Lu Ayu langsung saja menghunus keris pusaka dan mengiris telapak tangannya sendiri. Darah menetes ke bilah keris. Cahaya merah keluar dari senjata tua itu saat ia mengangkatnya ke langit. Keris itu bergetar hebat dan terlempar ke lubang api. Blep! Seketika suara jeritan berhenti. Api padam pelan-pelan, lubang menutup. Namun, satu hal tidak kembali. Wayan Tama lenyap tanpa jejak. Setelah kejadian itu, upacara dihentikan. Para tetua desa berkumpul. Mereka menyalahkan Lu Ayu karena membawa keris terkutuk. Akan tetapi pemangku utama membela. Dia menyelamatkan kita semua. Tapi ingat, keris itu hanya tidur. Ia belum benar-benar pergi. Warga mulai berbisik bahwa peristiwa ini adalah karma. Ada yang berkata bahwa keluarga Lu Ayu menyimpan dosa besar yang tidak pernah diungkap. Ada yang menyebut arwah Ratmini adalah wanita yang dikorbankan demi kekayaan. Lu Ayu duduk lemas. Darah masih menetes dari tangannya, akan tetapi pikirannya tidak luka. Ia tahu ini belum berakhir. Arwah nenek buyutnya belum tenang dan tumbal berikutnya bisa jadi bukan satu orang, melainkan seluruh desa. Malam itu langit Karangasem indah dihiasi bintang-bintang. Akan tetapi suasana rumah Lu Ayu penuh ketegangan. Semua keluarga terdiam, mata tertuju ke satu sosok, Mangku Widiarta. Pemangku tua yang sudah puluhan tahun menyepi di gunung. Aku melihatnya. Mangku Widiarta berkata pelan. Ratmini tidak mati karena kecelakaan. Dia dikorbankan. Dosa itu tertanam di tanah desa ini dan sekarang dia menuntut kembali darahnya. Siapa yang mengorbankannya, Mangku? Suara Lu Ayu lirih. Mangku menunduk lama sebelum menjawab. Leluhurmu sendiri, I Gusti Madetirta, kakekmu. Di tengah-tengah ruangan, Lu Ayu duduk bersila bersama Mangku Widiarta dan dua orang tetua adat lainnya. Wajah-wajah mereka muram, seperti tengah bersiap mengungkap kisah yang terlalu lama dikubur. Ratmini adalah sesembahan, korban dari perjanjian rahasia yang dilakukan leluhurmu dengan seorang pendeta hitam dari Jawa. Ia menarik nafas panjang sebelum melanjutkan. Dulu desa ini tidak seramai sekarang. Hanya lahan kering, sawah-sawah gagal panen dan kemiskinan yang merata. Tapi satu malam, I Gusti Madetirta kakekmu berjalan ke gunung dengan membawa Ratmini, adik kandungnya sendiri. Lu Ayu membeku. Adik kandungnya? Ia masih perawan suci yang disebut sebagai dedari sakral. Hanya gadis yang belum ternoda darah dan belum bersuami bisa dijadikan tumbal dalam pemujaan kepada Ratu Geni, Dewi Api. Jelas pemangku itu lagi. Salah satu tetua, Jero Mangku Pasek, melanjutkan. Tirta melakukannya agar panen desa melimpah. Tapi dia tidak tahu, Ratmini bukan hanya adiknya. Ia punya kekuatan suci warisan ibu mereka yang berdarah balian. Saat tubuhnya dibakar hidup-hidup dalam tungku pemujaan di Pura Sagara, Ratmini tidak mati sepenuhnya. Ia menyatu dengan api.
Ia menjadi bagian dari tanah dan bara yang mengutuk darahnya sendiri. Mangku Widiarta menarik segulung lontar tua dari tas lempangnya. Di atasnya terlukis simbol api dengan mata di tengah. Ini adalah aksara kutukan, disebut Pitra Asura. Bila darah keturunan Tirta tidak dibersihkan dengan upacara pelepasan karma, maka setiap generasi akan ditagih. Malam makin larut, namun Lu Ayu tidak bisa tidur. Ia membuka kembali kotak pustaka yang sebelumnya ia tutup dengan kain putih. Kali ini, tangannya gemetar bukan karena takut, melainkan karena kesedihan. Nenek buyutnya yang sejak kecil diceritakan sebagai sosok yang hilang karena diculik jin, ternyata dibakar hidup-hidup oleh kakaknya sendiri. Di depan pelangkiran kecil di kamarnya, ia menyalakan dupa dan memejamkan mata. Niang Ratmini, jika kau mendengarku, aku ingin menebus dosa yang bukan milikku. Tapi, ajari aku bagaimana caranya. Cahaya api dari dupa mulai berpendar tidak wajar. Bayangan Ratmini muncul di balik asap. Kali ini lebih jelas kulitnya hangus. Sebagian wajahnya mengelupas, tapi mata itu adalah mata yang dulu pasti cantik, kini penuh luka. Bukan kamu yang harus menebus, tapi darah lelaki yang memulai semuanya. Bangkitkan dia, seret arwahnya keluar. Hanya begitu, aku bisa tidur. Tapi dia sudah mati. Belum, dia bersembunyi di antara dua dunia. Sangkala Ngaben kemarin hanya membakar jasadnya, bukan jiwanya, dan jiwanya kini menyusup dalam tubuh lain. Lu Ayu terpaku. Apakah itu artinya seseorang di desa ini sekarang dirasuki oleh jiwa kakeknya? Keesokan harinya Lu Ayu mendatangi pemangku utama dan para tetua. Ia meminta izin untuk membuka kembali makam leluhur mereka yang berada di balik pura dalam. Permintaan itu membuat gempar. Tidak boleh, itu melanggar adat, teriak salah satu tetua. Namun Mangku Widiarta menenangkan. Biarkan dia, aku yang akan bertanggung jawab. Jika ini tidak diselesaikan sekarang, desa kita tidak akan bertahan 1 bulan ke depan. Artinya, pemangku utama setuju jika menyangkut semua warga. Prosesi pembongkaran dilakukan diam-diam malam harinya. Di bawah sinar bulan, makam batu tua dibuka. Peti bambu diangkat pelan, akan tetapi kosong. Tidak, ini tidak mungkin, bisik Juru Pasek. Lu Ayu memejamkan mata. Bayangan Ratmini benar, jiwa itu tidak berada di tubuh mayat, akan tetapi di tubuh seorang yang hidup. Seseorang yang selama ini menyembunyikan kebenaran. Saat malam kian larut, suara gamelan terdengar pelan dari arah Pura Segara. Padahal tidak ada upacara malam itu, suara itu seperti menggoda, memanggil. Lu Ayu yang berdiri di halaman pura merasa tubuhnya tertarik masuk. Di dalamnya Lu Ayu melihat sesosok lelaki tua duduk bersila di depan tungku tua. Wajahnya keriput, matanya kosong, akan tetapi dari nafasnya ada hawa yang sangat kuat. Lelaki itu membuka mulutnya perlahan dan bersuara. Kau cucuku. Tubuh Lu Ayu gemetar. Suara itu suara kakeknya, akan tetapi ini bukan roh. Ini tubuh manusia. Ia mengenal lelaki itu. Dia adalah Juru Pasek. Kenapa? Kenapa kau? Juru Pasek yang ternyata dirasuki arwah Gusti Made Tirta tersenyum miring. Aku tidak bisa mati. Aku dijanjikan kehidupan abadi selama darah Ratmini tidak menyatu dengan tanah. Tapi kau, bocah tolol, malah membangunkannya kembali. Lu Ayu melangkah mundur, akan tetapi api di sekeliling pura menyala tiba-tiba, mengepungnya. Tubuh Lu Ayu tersudut di pelataran Pura Segara yang kini berubah jadi medan panas. Api mengepungnya, membentuk lingkaran merah menyala. Di tengah bara, sosok Juru Pasek yang dirasuki arwah Tirta mulai melayang pelan. Matanya memancarkan kilau jingga seperti bara. Sudah cukup. Kalau kau memang ingin menebus dosamu, habisi aku saja. Tapi bebaskan desa ini. Bebaskan Ratmini. Juru Pasek tertawa lirih, tawa yang bercampur antara manusia dan roh. Aku tidak butuh penebusan. Aku butuh kekekalan dan darahmu itu keturunanku akan menyempurnakan perjanjian yang belum selesai. Juru Pasek mengangkat tangan kanannya. Dari telapak tangannya muncul keris hitam yang menyala. Ia mengayunkannya ke arah Lu Ayu. Namun sebelum ujungnya menyentuh kulitnya, terdengar suara lengking panjang dari langit. Petir menyambar tungku tua dan dari dalamnya muncul bayangan Ratmini seperti raksasa.
Ratmini kini bukan lagi wanita yang lemah dan terbakar. Ia adalah roh penuh cahaya api. Rambutnya menjuntai seperti jilatan api. Matanya merah menyala dan kulitnya mengelupas namun memancarkan sinar. Ia mengangkat tangannya dan api yang mengelilingi pura padam seketika. "Cukup, Li." Suara Ratmini bergema ke segala arah. Tubuh Jerupasek gemetar. "Tidak, aku yang memulai ini. Aku yang mengendalikanmu." "Tapi kau lupa, Bli. Bahkan api pun tidak bisa kau kendalikan jika sudah menyatu dengan roh yang disakiti. Sekarang, waktumu habis." Ratmini melayang mendekat. Ia meraih tubuh Jerupasek dan cahaya dari tubuhnya masuk ke dalam lelaki tua itu. Jeritan mengerikan memenuhi malam. Tubuh Jerupasek terbakar dari dalam, namun bukan dari abu. Tubuh itu meleleh seperti lilin dan roh Tirta ditarik keluar mengerang, menjerit, memohon ampun. Ratmini tidak menjawab. Dalam sekejap roh Tirta terserap ke dalam tanah, ditelan bumi, meninggalkan bau terbakar dan debu merah. Ratmini menoleh ke arah Lu Ayu. "Kau telah membuka luka, dan kini kau juga telah menutupnya. Tapi ingat, dosa leluhur bukan hanya milik satu orang. Ia menular melalui darah dan waktu. Rawat tanah ini, jangan biarkan tumbal terjadi lagi." Lu Ayu menunduk. "Aku akan menjaga desa ini, aku janji." Perlahan tubuh Ratmini mulai menghilang. Sebelum lenyap, ia tersenyum. Senyum yang lembut, wajahnya tidak lagi terbakar. Ia kembali menjadi perempuan muda yang cantik dan suci seperti sebelum dijadikan korban. Keesokan harinya matahari terbit, membawa keheningan. Warga desa menemukan tubuh Jerupasek yang hangus di pelataran pura, tapi tidak ada bekas api. Beberapa berpikir ia terkena angin jahat, namun Lu Ayu tahu yang sebenarnya. Mangku Widiarta menemui Lu Ayu di balai. "Keris pusaka itu sudah lenyap, tapi tidak semua kutukan hilang. Setiap tahun, di malam purnama Kapat, kau harus menyalakan dupa di pelinggi Ratmini." Lu Ayu mengangguk. Ia tahu tugasnya belum selesai. Akan tetapi malam itu ia bisa tidur tenang. 3 hari setelah malam penyucian, desa masih diselimuti sunyi. Aroma dupa dan bunga canang memenuhi jalan-jalan sempit Karangasem. Warga masih belum berani beraktivitas seperti biasa. Anak-anak tidak sekolah dan sawah-sawah dibiarkan kosong. Di tengah keheningan itu, Lu Ayu memulai hari dengan mandi bunga di pancoran pura Taman Beji. Ditemani tetua-tetua perempuan desa. Air pancoran mengalir dingin ke ubun-ubunnya. Bunga kamboja putih yang ditaburkan ke tubuhnya sesekali terseret arus pancuran dan menyentuh batu suci di dasar kolam. Nyanyian suci dilantunkan oleh Jero Mangkurini, seorang balian wanita yang khusus didatangkan dari Bangli. "Om Hyang Widi, bersihkan tubuh dan darahnya, sucikan jalan hidup dan keturunannya, tangkal roh yang mengendap di aliran nadi." Ritual berlangsung hampir 2 jam. Setelah itu tubuh Lu Ayu dibungkus kain putih 3 lapis dan dikurung dalam kamar dupa selama semalam. Di sana, ia harus berpuasa, bersemedi, dan membakar dupa khusus dengan bunga cempaka merah. Dalam keheningan malam saat asap dupa mulai menebal, Lu Ayu kembali melihat Ratmini. Akan tetapi kali ini Ratmini tidak datang dalam bentuk mengerikan. Ia hadir sebagai sosok terang, berselendang merah menyala. "Mulai sekarang kau adalah penjaga, tapi darahmu telah disentuh bara, maka tidak semua jalan hidup terbuka untukmu. Kau tidak boleh menikah dengan darah lelaki dari desa ini. Jika melanggar, aku tidak bisa melindungimu." Lu Ayu hanya bisa terdiam. Ia tidak memahami sepenuhnya arti kata-kata itu. Akan tetapi dia merasa dadanya berat. Apakah karena kutukan baru, ataukah ini konsekuensi atas darah leluhurnya sendiri? Keesokan harinya di Balai Banjar, para tetua adat dan pemangku dari berbagai dusun berkumpul. Agenda mereka adalah merumuskan pantangan darah, aturan adat baru yang berlaku pasca penyucian. "Mulai hari ini," ujar Mangku Widiarta lantang, "setiap keluarga keturunan I Gusti Made Tirta wajib mengadakan upacara Pitra Cakti setiap 6 bulan sekali. Lalu untuk semua keturunannya, dilarang menikah dengan sesama keturunan garis lurus dari desa ini. Jika dilanggar, kutukan akan kembali." Tambah Jerupasek Lodra. Beberapa warga tampak tidak terima.
Apa kami harus memisahkan anak-anak kami hanya karena leluhur kami berbuat salah? Ini bukan soal salah atau benar. Ini soal menjaga keseimbangan. Darah yang pernah digunakan sebagai tumbal harus dipisahkan agar tidak menjadi percikan bara yang menyala kembali. Di luar balai Banjar, Lu Ayu termenung. Ia mendengar semuanya. Hatinya gundah karena ia baru saja menyadari sesuatu yang tidak bisa ia tolak. Lu Ayu telah jatuh cinta pada Gede Arta, pemuda yang membantu keluarganya mengurus jenazah sang kakek. Gede bukan sembarang pemuda. Ia adalah cucu dari saudara kandung Tirta, artinya masih sedarah. Akan tetapi takdir telah mempertemukan mereka sebelum aturan ini ditetapkan. Malam itu di bawah pohon pule yang tumbuh di belakang rumahnya, Gede datang menemuinya. Aku dengar tentang pantangan itu. Kau akan menjauh dariku sekarang. Lu Ayu menggigit bibir. Aku takut, Gede. Aku sudah melihat apa yang bisa terjadi kalau kutukan itu bangkit. Tapi kutukan bisa diputus. Kita bisa melawan takdir. Jika tidak, api itu masih ada di dalam darah kita. Angin berembus kencang. Dupa yang tertinggal di pelinggi kecil rumah Lu Ayu padam. Ratmini muncul sekilas di balik kabut. Mata merahnya memperingatkan. Kalau kau terus melawan garis darah, bukan kau yang akan terbakar, tapi seluruh desa ini. Malam itu Lu Ayu duduk di sangga, membakar dupa terakhir dari buntalan Ratmini. Cahaya temaram lampu minyak memantulkan bayangannya ke dinding batu. Di hadapannya, sesajen bunga, beras, telur ayam kampung, dan selembar kain putih yang telah dikubur semalam sebelumnya. Semua itu bagian dari ritus penutup darah upacara terakhir untuk memutus tali karma dengan leluhur terkutuk. Namun pikiran Lu Ayu tetap tertuju pada Gede. Ia tahu perasaan yang tumbuh di antara mereka bukan sekedar suka biasa. Akan tetapi cinta itu kini harus dibenturkan dengan kenyataan. Jika diteruskan, ia bukan hanya mengkhianati amanat Ratmini, tapi juga menjerumuskan desa dalam bahaya. Suara langkah mendekat. Gede muncul dari balik gerbang sangga. Wajahnya gelap, tapi matanya menatap penuh keyakinan. Ini dupa terakhir ya? Iya, jawab Lu Ayu pelan. Setelah ini, aku harus bersumpah tidak akan menikah denganmu. Gede menghela nafas panjang. Ia lalu duduk di sebelah Lu Ayu, tanpa bicara lama, hanya suara malam dan desiran angin yang menemani. Kalau aku pergi dari desa ini dan kau juga ikut, apakah itu melanggar aturan? Tanya Gede lirih. Lu Ayu menoleh. Kutukan ini terikat pada tanah, tapi darah tetap darah, Gede. Meski kita pergi jauh, bara itu tetap bisa menyala. Ratmini tidak akan pernah membiarkan aku melupakan tugasku. Jadi, ini perpisahan kita. Lu Ayu mengangguk, perlahan. Matanya berkaca-kaca. Gede menggenggam tangannya, menatapnya lama lalu berkata, kalau begitu, biarkan aku jadi penjaga dari luar. Aku akan pergi, tapi aku tetap akan menjagamu dari jauh. Kalau suatu hari kutukan ini sirna, panggil aku pulang. Air mata Lu Ayu jatuh tanpa suara. Ia memeluk Gede untuk terakhir kalinya. Pagi harinya kentongan Banjar dibunyikan. Warga berkumpul untuk menyaksikan sumpah perlindung darah, upacara yang akan mengikat Lu Ayu sebagai penjaga resmi pelinggi Ratmini. Dengan balutan kebaya putih dan bunga cempaka di telinga, Lu Ayu bersumpah di hadapan para tetua, para pemangku, dan seluruh warga. Aku, Lu Ayu Prameswari, mewakili darah Ratmini, bersumpah menjaga keseimbangan tanah ini, menolak ikatan darah yang berbahaya, dan menjaga api agar tidak kembali membakar. Tangannya diletakkan di atas batu Ratmini, dan di sana ia menyentuhkan setetes darah terakhir dari lukanya. Batu itu berpendar merah, lalu padam. Sebuah tanda bahwa sumpah telah diterima. Di kejauhan di bukit belakang desa, Gede berdiri memandangi upacara itu dari balik pohon besar. Ia tersenyum sendu, lalu berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan cinta demi desa, demi takdir. Lalu di malam yang sama, Ratmini muncul sekali lagi di mimpi Lu Ayu. Kali ini ia tersenyum, berdiri dalam taman penuh bunga Kamboja. Terima kasih, ucap Lu Ayu. Sekarang aku bisa tidur. 2 bulan telah berlalu sejak malam sumpah itu. Desa Karangasem kembali hidup, meski lebih hati-hati dan penuh doa. Warga mulai berani membuka ladang. Anak-anak bermain di halaman Banjar dan suara gamelan
kembali terdengar dari pura setiap purnama. Namun di tengah ketenangan itu, Luh Ayu merasa ada yang berubah. Setiap malam ia merasa seperti diawasi, bukan oleh Radmini, tapi oleh sesuatu yang lebih muda, lebih lincah dan lebih kelam. Suatu malam seekor anjing kampung menggonggong tanpa henti di depan sangga. Saat warga mendekat, mereka menemukan sesajen berserakan dan darah ayam segar membentuk simbol aneh di tanah. Simbol itu bukan dari lontar kuno. Mangku Widiarta yang dipanggil khusus menatapnya lama lalu berkata, "Ini bukan dari Radmini, ini dari luar Bali." 3 hari kemudian seorang lelaki tinggi berwajah asing datang ke desa. Ia memperkenalkan diri sebagai Damar, peneliti spiritual dari Jawa Timur. Damar mengaku tertarik dengan kisah fitrayatnya dan sejarah Radmini. Ia membawa lontar tua dari Gunung Lawu yang menyebut nama Radmini sebagai roh penjaga api. Kisahnya tidak berhenti di sini, kata Damar saat berbincang dengan Luh Ayu di balai desa. Di Gunung Lawu, ada roh wanita yang muncul di tengah kabut, membakar para pendaki dan menyebut nama Tirta berulang-ulang. Aku curiga roh Radmini telah membelah dirinya. Tidak mungkin, Luh Ayu menolak. Radmini sudah tenang. Ia bahkan muncul dalam mimpiku dan berpamitan. Tapi apakah kau yakin yang berpamitan itu dia sepenuhnya? Pertanyaan itu menusuk lebih dalam dari yang diharapkan Damar. Luh Ayu diam. Di dalam dirinya ia mulai merasakan getaran yang tidak biasa setiap kali membakar dupa, seperti ada roh baru yang datang. Bukan dari tanah ini. Malam berikutnya hujan turun deras, kilat menyambar tanpa henti. Di tengah hujan, bayi laki-laki ditemukan di depan pura dalam keranjang daun pisang. Tidak ada jejak siapapun yang meletakkannya. Bayi itu sehat, tidak menangis, namun matanya merah. Warga menyebutnya anak bara. Mangku Widiarta menolak merawatnya, sementara sebagian warga yakin anak itu adalah titisan Radmini dari sisi gelap. Luh Ayu memutuskan membawa bayi itu ke rumahnya. Saat ia menimangnya, api lilin menyala tanpa disulut. Lalu bayi itu tersenyum. Di malam yang sama, Luh Ayu bermimpi ia berdiri di tengah padang pasir hitam. Tepat di ujung terlihat Radmini. Namun kali ini tubuhnya terbagi 2. Satu sisi bercahaya seperti biasa, tapi sisi lainnya gelap dengan mata merah menyala seperti bara api. Jiwaku pecah. Yang kau tenangkan hanya sisi terangku, tapi dendamku lahir kembali. Luh Ayu terbangun dengan keringat dingin dan dipelukannya. Bayi itu sudah berdiri sendiri menatapnya dengan mata merah dan bibir yang menyeringai. Kabut tidak biasa turun lebih pekat dari biasanya di lereng Gunung Lempuyang. Udara beraroma daging terbakar. Meskipun tidak ada upacara kurban malam itu, Luh Ayu menaiki undakan pura dengan langkah tertati. Bayi bermata bara berada dalam gendongannya. Setiap tangan yang dilewatinya, dupa yang tertancap di sisi-sisi pelinggi pada mendadak, seperti disentak oleh kekuatan gaib. Angin menggigit. Dari kejauhan terdengar suara tangisan perempuan bercampur tertawa. Suara itu bukan dari satu mulut, tapi ratusan. Suara yang berasal dari dalam tanah, dari pohon tua, dari dinding pura yang basah karena embun darah. Mangku Widiarta tiba sambil menyeret sebuah kotak kayu hitam. Di dalamnya keris Radmini, selendang abu dan kendi dari batu gunung perlengkapan upacara terakhir. Waktumu sedikit, bisik Mangku Widiarta, karena malam ini gerbang akan terbuka. Saat bayi itu dibaringkan di atas batu, tubuhnya menggeliat, bukan seperti bayi, tapi seperti belatung besar yang hendak menetas. Kulitnya mulai mengelupas, dan dari balik tubuhnya keluar kabut hitam pekat yang memekakan telinga. Tiba-tiba bayi itu membuka mata, akan tetapi bukan lagi sepasang mata, matanya kini 3. Satu di tengah dahi yang berkedip vertikal seperti reptil. Bayi itu bersuara dengan dengungan seperti lebah bercampur suara wanita. Kalian pikir aku akan lahir hanya untuk dibakar? Suara itu menggema, memecahkan kendi. Keris Radmini bergetar hebat dan batu mulai berdarah. Batu-batu tua di pelinggi pecah satu persatu, memuntahkan wajah-wajah penuh luka dari masa lalu. Roh-roh para wanita yang dulu ditumbalkan muncul, melayang dengan mata kosong dan mulut terbuka. Mereka menjerit, melolong, memanggil nama Luh Ayu dan menyumpahinya sebagai keturunan pelaku utama.
Gede muncul, wajahnya dipenuhi arang dan luka terbakar. Ia membawa kendi air suci dan langsung menyiramkannya ke tubuh bayi. Akan tetapi bayi itu berteriak, dan suara teriakan itu membuat kepala Mangku Widiarta berdarah. Telinganya meledak seperti dibakar dari dalam. Bayi itu melayang, tubuhnya kini membesar, tangannya memanjang dengan kuku besi, dan dari punggungnya tumbuh sayap api. Aku adalah Ratmini yang dibelah. Aku adalah dendam. Aku adalah nyawa dari 1000 perempuan yang dibakar demi tanah subur. Lu Ayu berdiri gemetar, namun ia mengangkat keris. Ia menggoreskan darahnya sendiri di bilah keris, lalu menusuk perutnya dan membiarkan darahnya menetes ke batu. Kalau kau lahir dari kutukan darah, maka biar darahku menutup pintu kelahiranmu. Batu itu menyala. Batu-batu pura runtuh dan cahaya dari langit menyambar tubuh bayi iblis itu. Ia mengerang, mengelonglong, terbakar dari dalam oleh darah Lu Ayu sendiri. Teriakan terakhir itu begitu nyaring hingga membuat pepohonan di sekitar pura bergoyang dan burung-burung jatuh mati dari langit. Lalu semuanya hening. Pagi itu hanya tersisa abu dari sisa-sisa terbakarnya bayi tersebut. Lu Ayu terbaring lemah, namun Gede menggenggam tangannya. Kita berhasil, dia sudah tiada, bisik Gede. Ratmini muncul untuk terakhir kalinya, bukan dalam bentuk menyeramkan, tapi sebagai cahaya keemasan. Wajahnya tenang, tersenyum pada Lu Ayu. Darahmu telah menutup api, kutukan ini telah sirna selamanya. Lalu menghilang. Beberapa bulan kemudian Lu Ayu dan Gede menikah diam-diam di kota lain. Mereka meninggalkan desa dengan tenang, tanpa upacara besar. Di kota tempat baru mereka tinggal, mereka membuka sanggar seni dan menjalani hidup sederhana. Akan tetapi setiap malam, Lu Ayu masih membakar dupa bukan untuk memanggil, tapi untuk mengingat dan mendekatkan diri ke Sang Hyang Widi. Bahwa darah pernah menyala dan api, meski padam, tidak pernah benar-benar mati. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.